Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Kali ini kita pelajari lembar belajar 6 mengenai perkalian silang. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari perkalian titik, yaitu dot yang menghasilkan skalar. Ya. Sekarang kita pelajari perkalian silang yang menghasilkan vektor. Ya. Misalkan ada dua vektor A dan B. Nah, perkalian silang antara vektor A cross dengan vektor B adalah besarnya vektor A dikali dengan besarnya vektor B dikali sin sudut apitnya ya antara vektor A dan vektor B, misalkan theta, dikali dengan E, vektor satuannya. E itu adalah vektor satuan, jadi panjangnya satu satuan, yang tegak lurus vektor A dan B sesuai dengan kaidah tangan kanan. Itu ya. Perkalian silang dua vektor itu menghasilkan vektor ya. Jadi vektor kali vektor, kalau disilang, dikali silang ya, di cross, ini akan menghasilkan vektor bukan skalar. Ya. Kalau perkalian dot kan menghasilkan skalar ya, kalau perkalian dot ya. Kalau perkalian silang menghasilkan vektor. Nah, kemana arahnya? Kalau vektor kan punya arah. Jadi kalau misalkan ini vektor A, ini vektor B, maka vektor A cross B adalah tegak lurus vektor A maupun vektor B. Nah, tegak lurus ke sini ya. Nah, ini dia ini gambar vektornya ya, vektor A cross B. Yang tegak lurus vektor A, vektor B kan ada dua arahnya. Bisa ke atas, bisa ke bawah juga ya. Tapi ini mengikuti kaidah tangan kanan. Jadi kalau vektor pertamanya A, vektor keduanya B, begini ya. Vektor pertama itu jempol, kedua itu telunjuk. Maka vektor A cross B-nya itu adalah jadi tengahnya. Begini ya. Jadi A cross B hasilnya ke atas ya. Kalau besarnya berapa? Besar dari panjang vektor A cross B ini, panjangnya berarti sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali sin theta. Ini panjangnya ya, ini tanpa vektor satuan. Nah, nilai dari besar dari A cross B itu sama dengan luas jajar genjang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Jadi ini vektor A, ini vektor B. Kalau kita buat jajar genjang yang dibuat oleh vektor A dan vektor B yang ini ya. Nah, ini luasnya akan sama dengan vektor A cross vektor B. Jadi ini luasnya akan sama dengan besar dari vektor A cross vektor B. Ya. Jadi vektor A cross vektor B itu adalah vektor yang arahnya tegak lurus vektor A dan vektor B menurut kaidah tangan kanan. Dan besarnya, panjangnya ini sama dengan luas jajar genjang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Baik, berikutnya kita masuk perkalian silang antara vektor-vektor satuan. Vektor satu masih ingat ya, vektor I, J, dan K. Ini panjangnya satu satuan, ini dari 0 ke 1 gitu ya, ini 1 juga ya. Oke. Vektor I cross J itu akan menghasilkan vektor K. Ya. Ini dari mana nih? Dari definisi ya, kalau I cross J itu kan sebenarnya vektor I, panjang vektor I kali panjang vektor J, sin dari sudut apit antara I dan J. Berapa sudut apitnya? 90. Kali vektor satuan. Kali vektor satuannya ya, E-nya ya, menurut kaidah tangan kanan. I, J, berarti sini, vektor K ya. Ini adalah I cross J ya, jadi kalau kita hitung, panjangnya panjang vektor I kan 1 karena vektor satuan ya. Panjang vektor J 1, sinnya adalah 1 kali K. Jadi sama dengan vektor K. Itu ya. Kalau vektor J cross K itu hasilnya akan sama dengan I. Sesuai dengan kaidah tangan kanan. Jadi ininya muter ya. Kalau I cross J akan menghasilkan K, ya. Kalau J cross K akan menghasilkan I ya. Jadi berlawanan arah ya dengan jarum jam. Kalau K cross I, dia akan menghasilkan J. Kalau dibalik, J cross I. Kalau kita ikutin kaidah tangan kanan ya, J cross I. I-nya ke kanan. Berarti hasilnya adalah masuk ya, berlawanan dengan vektor K ya, yaitu min K. Ya, jadi kalau J cross I kan searah jarum jam ya. Berarti ada min ya kalau searah jarum jam. Ya, kalau mengikuti berlawanan arus jam, berlawanan arah jarum jam, ini positif nilainya seperti ini ya. I cross J jadi K, J cross K jadi I, K cross I jadi J. Berikutnya, K cross J. K cross J. Ini berbalik ya. Ini arahnya
searah jarum jam. Berarti ini minus nih, hasilnya minus dari I. I cross K, I cross K. Ini bukan arah yang normal ya, berarti minus di sini. Min jadi J. Nah, kalau bagaimana kalau I cross I? Nah, sesuai dengan definisi awal, definisi dari cross adalah panjang vektor I dikali sin sudut apitnya. Sudut apit antara I dengan I, yaitu sudut 0 derajat. Nah, sin 0 berapa? Dikali vektor satuannya ya. Sin 0 berapa? 0. Berarti ini jawabannya pasti 0 ya, jawabannya 0. Jadi I cross J, I itu hasilnya 0, vektor 0 ya. 0 juga vektor juga ya. Vektor 0. J cross J hasilnya juga 0. K cross K juga hasilnya 0 ya, karena sudut apitnya 0 derajat ya, sin 0 itu 0. Nah, besaran fisika itu yang menggunakan definisi perkalian silang adalah diantaranya momen gaya, itu perkalian antara posisi dengan gaya. Kemudian gaya yang timbul pada kawat berarus ditempatkan di medan magnet, yaitu IL cross dengan B. Begitu juga gaya yang dialami oleh partikel bermuatan ya, yang bergerak ditempatkan di medan magnet, yaitu QV cross dengan B. Atau kecepatan linear itu akan sama dengan kecepatan sudut cross dengan posisinya ya. Ini adalah definisi besaran-besaran fisika ya dengan perkalian silang. Semoga dapat difahami.